Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pramita Indristiani. Saya dari kelas A NIM 21040114007. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu. Materi yang akan saya review yaitu tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dan bela negara. Langsung saja pada pembahasan materi ke-13 tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Keluarnya Deklarasi Juanda membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN tahun 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal tersebut dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara. Berdasarkan pasal ini pula, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Selanjutnya materi 14 tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Ketahanan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh, dan dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia
dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Sekian review materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.